Shalom saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam renungan doa Sabtu. Saudara, apakah iman yang sejati itu? Bisakah seseorang dikatakan memiliki iman namun tidak disertai dengan perbuatan? Bagaimanakah yang disebut dengan iman yang sejati itu? Bisakah iman dengan perbuatan dipisahkan? Saudara, pergumulan akan pertanyaan ini dijawab oleh Yakobus di dalam pasal yang kedua. Salah satu perikop yang kontroversial karena Yakobus seakan-akan menjadikan perbuatan sebagai segala-galanya. Sehingga pembaca bisa berasumsi bahwa Yakobus sebenarnya sedang mengatakan bahwa keselamatan adalah juga melalui perbuatan. Nah saudara, karena penekanan Yakobus yang begitu besar kepada pentingnya perbuatan, maka surat Yakobus ini seringkali dipertentangkan dengan surat-surat Rasul Paulus yang mengatakan bahwa seseorang diselamatkan hanya melalui iman saja. Nah saudara, apakah Yakobus sedang mempertentangkan antara iman dengan perbuatan di dalam pasal yang kedua ini? Apakah Yakobus sedang mempertentangkan penjelasannya dengan Rasul Paulus di dalam bagian ini? Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, bagaimana kita memahami tulisan Yakobus ini? Benarkah perikop ini bertentangan dan berkontradiksi dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus? Saudaraku, ketika Yakobus menulis suratnya, saat itu dia sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen, saudara, yang mengaku beriman, tetapi kehidupan mereka tidak menghasilkan perbuatan yang baik. Mereka mengaku beriman, tetapi kehidupan praktis mereka sehari-hari tidak mencerminkan iman yang mereka percayai. Yakobus memberi contoh kesaksian kehidupan orang yang mengaku Kristen itu di ayat 15 dan 16, di mana ada saudara atau saudari seiman yang hidup di dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan. Namun yang mengaku percaya kepada Kristus itu hanya memberinya salam dan tidak memberikan apa yang dia perlukan. Nah, dengan kesaksian kehidupan yang demikian, lalu apakah gunanya iman yang dia miliki itu? Yakobus mengatakan, saudara, bahwa jika seseorang mengaku percaya kepada Kristus, dan ketika melihat saudaranya yang membutuhkan namun tidak menolongnya, maka imannya itu tidak ada gunanya. Bahkan salam yang dia berikan kepada saudaranya itu munafik dan kejam. Walaupun salam yang dia berikan itu begitu hangat dan sopan. Perkataan Yakobus ini keras, saudara. Di ayat 14, Yakobus mengatakan bahwa iman tidak berguna tanpa perbuatan. Iman yang demikian tidak ada gunanya. Pernyataan ini dia sampaikan melalui dua pertanyaan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah gunanya? Nah saudaraku, kemiskinan menyebar luas di dalam masyarakat kerajaan Romawi di abad pertama. Keadaan yang sama juga terjadi kepada jemaat mula-mula yang tinggal di Yerusalem dan beberapa tempat yang lain. Jadi salah satu masalah yang banyak terjadi pada waktu itu adalah masalah kesulitan ekonomi. Nah, di dalam konteks itu di ayat yang ke-17, Yakobus menyimpulkan dan menegaskan, iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena iman ini mati, maka iman itu tidak dapat menyelamatkannya. Kalau kita melanjutkan di ayat yang ke-22, saudara, Yakobus mengutip Abraham yang kisahnya dicatat di kitab Kejadian. Yakobus hendak mengatakan, lihat, Abraham memang dibenarkan melalui iman, tetapi iman itu tidak pasif. Lihat bagaimana imannya itu mendorongnya untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Intinya saudara, Yakobus hendak mengatakan bahwa iman yang benar pasti membawa kepada perubahan hidup dan menghasilkan perbuatan yang baik. Bukan karena perbuatan itu menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan seharusnya menghasilkan perbuatan
yang baik. Dengan kata lain, jika tidak ada perbuatan baik dari seseorang yang mengaku beriman kepada Kristus, pertanyakanlah imannya itu. Mungkin ada yang salah dengan imannya, atau jangan-jangan dia sebenarnya tidak mempunyai iman. Perbuatan baik, saudara, tidak memiliki andil di dalam keselamatan, atau perbuatan baik tidak menyelamatkan. Namun hal itu tidak berarti perbuatan baik tidak perlu. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Iman yang sejati akan terbukti dalam perbuatan baik. Iman kepada Kristus mendorong kita untuk mengasihi dan juga memperhatikan saudara kita. Setelah kita memahami, saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus di sini, maka kita melihat bahwa orang percaya sesungguhnya diperhadapkan kepada tuntutan yang sangat jelas, yaitu iman harus menjadi iman yang hidup dan menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik adalah konsekuensi logis dan wajar dari seseorang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, saudara, kita melihat cukup banyak contoh iman yang hidup ini, iman yang sejati itu, melalui contoh-contoh kehidupan orang percaya mula-mula. Nah, salah satunya seperti yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dan 4. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Lukas, saudara, sebagai penulis menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu. Mereka bersatu, tekun di dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti bersama, dan mereka berdoa. Di pasal 4, kita melihat contoh kehidupan jemaat mula-mula yang membagikan apa yang mereka miliki kepada saudaranya yang lain. Jadi saudara, dari contoh yang dicatat oleh Lukas tentang kehidupan jemaat mula-mula itu, kita melihat suatu hubungan yang sangat erat antara iman dan perbuatan baik. Iman yang mereka miliki memungkinkan mereka untuk berbagi dengan tulus dan murah hati. Kesaksian kehidupan mereka menjadi bukti nyata kesaksian iman mereka. Jadi, apakah iman yang kita miliki adalah iman yang hidup? Apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian yang baik kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang terdekat kita? Apakah kehidupan kita di gereja dan di luar gereja sama? Apakah mencerminkan kehidupan seseorang yang memiliki iman yang hidup? Kalau selama ini kita melakukan perbuatan baik, apakah yang melandasi perbuatan baik itu? Apakah karena kasih kepada Kristus? Kiranya tulisan Yakobus ini, saudara, menjadi teguran sekaligus refleksi bagi setiap kita. Apakah iman kita adalah iman yang hidup, iman yang sejati? Apakah iman kita menghasilkan perbuatan baik yang mencerminkan iman yang kita miliki? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.